Halo, di video ini saya akan menunjukkan hal-hal pertama yang harus Anda lakukan setelah menyiapkan Redmi A5 Anda. Seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah Redmi A5, dan perangkat ini baru saja selesai disiapkan. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda hal-hal yang sebaiknya Anda mulai lakukan agar pengalaman Anda menjadi lebih baik. Tapi juga supaya ada semua hal yang mungkin masih perlu Anda lakukan, bisa segera Anda selesaikan. Jadi Anda bisa menyelesaikan semuanya. Salah satunya adalah misalnya notifikasi ini yang nanti akan saya bahas. Jadi mari kita mulai dengan masuk ke pengaturan dan hubungkan ke jaringan Wi-Fi jika Anda belum melakukannya. Kemungkinan besar Anda sudah melakukannya, tapi jika belum, masuk ke jaringan dan internet, lalu pilih internet, dan cari jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan. Anda mungkin perlu memasukkan kata sandinya jika jaringan tersebut dilindungi kata sandi. Setelah Anda terhubung, kembali ke layar utama pengaturan dan gulir ke bawah hingga ke bagian sistem. Lalu masuk ke pembaruan sistem. Sangat penting untuk memperbarui perangkat Anda agar berjalan lancar, aman, dan memiliki fitur terbaru. Jadi saya akan klik periksa pembaruan. Saya tidak memiliki pembaruan yang tersedia. Anda bisa lihat tertulis sistem saya sudah terbaru. Tapi jika Anda memiliki pembaruan yang tersedia, Anda sebaiknya klik unduh dan install, lalu tunggu hingga pembaruan selesai diinstal. Maksud saya, saat pembaruan sedang diunduh, Anda masih bisa terus menggunakan ponsel Anda. Namun nanti, Anda akan diminta untuk merestart ponsel agar pembaruan dapat diterapkan. Setelah pembaruan diterapkan, Anda bisa kembali menggunakan ponsel Anda dan semuanya sudah selesai. Kemudian kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu masuk ke akun Google. Kemungkinan besar Anda sudah pernah melakukannya, tapi saya akan menunjukkan caranya kalau Anda belum tahu. Cukup ikuti saja apa yang ditunjukkan di sini. Jadi buka menu kata sandi, kunci sandi, dan akun di pengaturan. Lalu, jika di bawah akun untuk pemilik Anda belum memiliki akun Google, Anda harus klik tambah akun, lalu klik Google. Sekarang mari kita tunggu sampai proses pemeriksaan informasi selesai, lalu Anda bisa masuk. Jika Anda sudah memiliki akun, atau jika Anda tidak memiliki akun Google, Anda dapat mengeklik buat akun. Saya sudah memilikinya, dan ada kemungkinan besar Anda juga memilikinya. Ayo masuk. Lalu klik berikutnya dan masukkan kata sandi Anda yang akan saya lakukan di luar kamera. Sekarang pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Jadi karena saya akan menggunakannya, saya memilih itu. Dan kemungkinan besar Anda juga mengaturnya sendiri. Jika Anda mengaturnya untuk anak Anda dan memilih opsi kedua ini, langkah-langkah selanjutnya mungkin sedikit berbeda. Jadi cukup ikuti petunjuk di layar. Lalu klik berikutnya dan Anda perlu menyetujui persyaratan layanan Google. Tanpa itu, Anda tidak bisa menambahkan akun Google. Sekarang, Anda bisa memilih apakah ingin mencadangkan data perangkat Anda. Dan jika Anda tidak tahu, saya sarankan biarkan saja tetap aktif. Jadi Anda tidak kehilangan data jika terjadi sesuatu pada perangkat Anda. Data Anda akan dicadangkan ke Google dan Anda bisa memulihkannya di perangkat baru jika Anda masuk dengan akun Google yang sama. Sekarang kita bisa kembali. Dan karena kita sudah menambahkannya, sebaiknya kita perbarui aplikasi-aplikasi kita, karena memperbarui aplikasi sama pentingnya dengan memperbarui sistem Anda. Jadi mari kita mulai dari aplikasi sistem yang juga ada di pengaturan pada bagian System Apps Updater di bagian atas. Dan sekarang Anda bisa lihat bahwa saya hanya punya aplikasi musik yang perlu diperbarui. Saya akan memperbaruinya untuk berjaga-jaga. Ya, saya rasa ada masalah dengan aplikasi itu, jadi saya akan biarkan saja dulu, mungkin nanti saya akan memperbaruinya. Sekarang mari kita pergi ke Play Store untuk memperbarui semua aplikasi lain yang disediakan oleh Google. Atau, jika Anda sudah mengunduh sesuatu atau mentransfer aplikasi dari perangkat lama Anda, maka Anda juga sebaiknya sering memperbarui aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi mari klik mulai di Google Play,
Lalu saya akan melewatkan aplikasi tambahan dan saya akan memilih untuk menggunakan kata sandi saya untuk memverifikasi pembelian saya karena saya belum menyiapkan biometrik. Namun sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur biometrik Anda sehingga Anda dapat membuka kunci ponsel Anda dengan itu. Saya akan menggunakan kata sandi kamera. Dan sekarang Anda dapat melihat dan beginilah tampilan semuanya. Jika Anda mengklik ikon profil di pojok kanan atas, Anda bisa masuk ke kelola aplikasi dan perangkat. Lalu pembaruan tersedia dan saya sarankan untuk mengklik perbarui semua. Dan Anda bisa terus menggunakan ponsel Anda selama proses ini. Jadi mari kita masuk ke pengaturan. Di pengaturan saya akan mengatur kunci layar dan biometrik. Jadi masuk ke keamanan dan privasi. Lalu buka kunci perangkat. Kunci layar jika saat ini diatur kegeser atau tidak ada, saya sangat menyarankan untuk mengaturnya ke pola, PIN, atau kata sandi. Tapi sebelum Anda melakukannya, pastikan Anda mengaturnya ke sesuatu yang akan Anda ingat. Karena jika Anda lupa pola PIN atau kata sandi Anda, satu-satunya cara untuk memulihkan ponsel Anda adalah dengan menghapus semua data yang ada di dalamnya, yang berarti semuanya akan terhapus dari ponsel Anda dan Anda tetap harus mengetahui kata sandi akun Google Anda. Untuk sedemikian setelah hard reset, jadi pastikan Anda mengingat kunci layar Anda. Tapi juga atur ke sesuatu yang cukup sulit ditebak, namun yang paling penting adalah Anda mengingatnya. Jadi saya akan mengaturnya ke sesuatu yang cukup sederhana agar saya bisa mengingatnya. Jika Anda mau, jika Anda merasa perlu, silakan atur ke sesuatu yang sulit, tapi ingatlah. Kemudian Anda perlu memasukkannya 2 kali, baik itu pola, PIN, atau kata sandi, Anda selalu harus memasukkannya 2 kali, lalu konfirmasi, dan Anda akan melihat notifikasi layar kunci. Dan yang saya sukai adalah hanya menampilkan konten sensitif saat perangkat tidak terkunci, dan saat terkunci. Saya hanya akan melihat nama aplikasi yang mengirimkan notifikasi, tapi saya tidak akan melihat isi notifikasi tersebut. Sekarang klik selesai dan kunci layar saya sudah diatur. Lalu ada juga fitur sidik jari dan face unlock. Mari sini kita klik itu dan masukkan kunci layar saya terlebih dahulu. Lalu saya bisa masuk ke sidik jari dan mengatur sidik jari saya, tentu saja jika Anda mau. Dan ini cukup aman. Karena Anda tahu sidik jari setiap orang itu berbeda. Dan juga sangat praktis karena prosesnya cukup cepat. Jadi saya akan mengaturnya sekarang. Sekarang mari kita klik lebih banyak, dan saya setuju. Kemudian Anda perlu menempelkan sensor yang terpasang di tombol daya. Jadi Anda harus menyentuhnya dengan jari yang Anda pilih, lepaskan dan ketuk beberapa kali. Ingat untuk menggerakkan jari Anda di antara proses pemindaian agar seluruh area jari Anda terscan. Dan juga daftarkan bagian pinggirnya agar bisa digunakan dalam berbagai posisi genggaman. Setelah itu Anda bisa klik selesai. Anda juga bisa menambahkan sidik jari lain dan kembali. Lalu ada juga fitur face unlock yang tidak akan saya atur karena saya tidak merekomendasikannya. Face unlock di ponsel ini berbasis pada kamera. Ada ponsel di pasaran yang menggunakan sensor IR, tapi ponsel ini tidak termasuk dalam kelompok itu, yang berarti ponsel ini bisa dibuka dengan foto Anda atau oleh seseorang yang mirip dengan Anda. Jadi saya tidak menyarankan untuk mengatur dan menggunakan face unlock. Sekarang saat saya mengunci layar, saya akan menunjukkan kepada Anda cara membukanya dengan 2 metode berbeda. Jadi yang pertama adalah menekan tombol power, menggeser ke atas, dan memasukkan kunci layar Anda. Yang kedua adalah cukup mengetuk sensor sidik jari. Anda tidak perlu menekannya, cukup ketuk saja. Anda bisa melihat seberapa cepat cara ini bekerja. Sekarang, karena kita sudah mengaturnya, kita harus melihat apakah kita memiliki aplikasi Google Wallet. Tapi sebelum kita melakukannya, saya akan menjelaskan untuk apa Google Wallet digunakan. Karena terkadang Anda mungkin tidak ingin mengaturnya. Ini adalah opsi untuk membayar dengan ponsel Anda di toko menggunakan Tap to Pay. Anda bisa menambahkan kartu pembayaran ke ponsel Anda, lalu tempelkan ponsel ke mesin pembaca kartu dan cukup
bayar dengan itu, dan ini sangat praktis karena Anda tidak perlu merogoh dompet Anda. Selain itu, ini cukup aman karena telah diotorisasi oleh bank dan disediakan oleh Google, serta mengharuskan ponsel Anda dibuka kuncinya saat digunakan. Jadi jika Anda ingin mengaturnya, silakan buka Play Store dan lihat apakah ada Google Wallet. Mari kita cari Google Wallet. Saya sudah memilikinya, jadi saya bisa langsung klik buka. Lalu saya bisa klik tambahkan ke wallet dan pilih kartu pembayaran. Kemudian Anda bisa memindainya dengan kamera atau memasukkan detailnya secara manual. Dan kemudian Anda mungkin perlu mengonfirmasi dengan bank Anda. Sekarang ada sesuatu yang sedang diperbarui sekarang, jadi belum bisa berfungsi sekarang. Tetapi saya rasa akan berfungsi di masa mendatang. Jadi seperti yang sudah saya tunjukkan, Anda kemudian dapat menambahkan kartu, mengonfirmasi dengan bank Anda melalui pesan, panggilan telepon, atau aplikasi bank, jika Anda memilikinya. Dan kemudian untuk membayar di toko ponsel Anda, pertama-tama perlu dibuka kuncinya. Kalau begitu, saya pikir Anda mungkin membutuhkannya. Anda bisa menggeser ke bawah dari bagian atas layar Anda, lalu geser ke bawah lagi. Dan mari kita lihat apakah ada aplikasi Google Wallet. Jika tidak ada, mari kita klik tombol edit dan lihat apakah tersedia. Jadi, itu akan memungkinkan kita, ya Anda bisa melihat wallet dan cukup seret ke salah satu daftar, lalu kembali. Dan saat saya mengklik dompet di sini, aplikasi dompet akan terbuka dan saya tinggal menempelkan ponsel saya ke pembaca. Anda juga bisa membuka dompet dari daftar aplikasi. Dan sekarang mari kita ke langkah terakhir, yaitu menyelesaikan pengaturan perangkat Anda. Jadi kami tidak ambil pusing dengan hal ini. Pemberitahuan, kemudian klik saja mulai. Lalu jika Anda ingin memasukkan kartu SIM, silakan saja. Lalu saya akan klik lewati. Anda bisa memasukkan kartu SIM kapan saja Anda mau. Dan jika tidak terdeteksi, cukup restart ponsel Anda. Lalu akan ditanyakan apakah Anda ingin mengatur menggunakan perangkat lain. Dan jika iya, lakukan sekarang. Karena jika iya ada kemungkinan opsi ini tidak akan tersedia nanti. Karena opsi untuk secara langsung menyalin pengaturan, akun, aplikasi, data, gambar, dan lain-lain dari perangkat lama Anda, metode bawaan hanya tersedia jika Anda memang ditanya tentang itu. Jadi file ini terjadi sekitar 4 kali. 2 kali selama proses penyiapan ponsel Anda, dan 2 kali lagi di notifikasi setelah penyiapan. Ini adalah pertama kalinya saya ditanya tentang itu, dan jika saya melewatkannya sekarang, saya tidak bisa benar-benar yakin apakah saya akan ditanya untuk kedua kalinya. Jadi bagi Anda melihat opsi itu dan ingin mentransfer, lakukan sekarang juga. Atau, ya jika Anda benar-benar melewatkannya, Anda bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga, tapi sayangnya itu tidak bekerja sebaik dan semudah metode bawaan. Jadi saya akan melewatinya karena saya tidak punya apapun untuk disalin, tapi jika Anda memilih untuk menyalin, akan ada langkah-langkah yang sangat intuitif, jadi jangan khawatir. Lalu saya akan menggambar pola saya, entah untuk alasan apa, dan kemudian meminta saya untuk membuka kunci dengan wajah. Dan seperti yang saya katakan, saya tidak ingin mengaturnya. Bahkan di sini dikatakan bahwa ponsel Anda dapat dibuka kuncinya oleh orang atau barang yang mirip dengan Anda. Menyukai? Ya, aku hanya tidak menginginkannya. Dan kemudian, jika Anda ingin menyalin aplikasi dan data, ini terakhir kalinya Anda ditanya demikian. Saya akan mengklik salinan itu. Dan lalu, jika Anda mau, Anda dapat mengaktifkan Nearby Share sehingga pengguna Android lainnya dapat berbagi file dengan Anda. Saya akan menyetujuinya. Kemudian, mari kita klik tombol lanjutkan di sini sekarang. Ya, lanjutkan. Lalu dikatakan tentang Google Pay, tetapi ini seperti Google Wallet. Gue sudah menjelaskannya. Dan di sini Anda dapat melakukan beberapa hal tambahan. Saya akan mengklik tidak, terima kasih. Dan sekarang semuanya sudah selesai. Saya harap video ini bermanfaat. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.